INIS, Imam Nawawi School. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kaifa halukum ayyuhat talabah? A'azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua, para siswa dan siswi Imam Nawawi School, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan hari ini ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kembali materi pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam. Pada pekan sebelumnya kita telah membahas hadis ke-13 dan 14. Maka pada pekan ini, yaitu pekan kedua pada kuartal 4 ini ya, tahun ajaran 2020-2021, kita akan membahas hadis ke-15. Al-hadisul khamisa asyar. Hadis ke-15, yaitu tentang menjaga lisan, memuliakan tetangga dan tamu. Baik, Ustaz akan baca hadisnya ya, kemudian dengarkan baik-baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita terjemahkan hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah telah kita bahas ya pada hadis-hadis sebelumnya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarhul hadis. Penjelasan hadis. Fihi at-tahdhiru min afatil lisan wa anna 'alal mar'i an yatafakkara fima yuridu an yatakallama bih wal hassu 'ala ikramil jari wad dhaif wa huwa min adabil Islam wa khuluqin nabiyyin wa hadhihi al-khisal min sya'bil iman. Dalam hadis tersebut terdapat peringatan dari keburukan-keburukan lisan, dan hendaknya bagi seseorang agar berfikir terlebih dahulu terhadap apa yang akan dia ucapkan. Dan anjuran untuk memuliakan tetangga dan tamu, itu adalah di antara adab-adab Islam dan akhlak para nabi. Dan sifat-sifat atau kebiasaan tersebut adalah di antara cabang keimanan. Ya, di sini Ustaz akan menjelaskan lebih lanjut ya. Hadis ini merupakan hadis yang penting dalam masalah adab. Ada 3 akhlak yang baik yang disebutkan dalam hadis ke-15 ini. Hadis ini menunjukkan adab yang sangat mulia, sama dengan hadis ke-12 sebelumnya yang telah kita bahas ya pada kuartal lalu, yaitu tentang di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat.
Hadis ke-12 dari Arba'in An-Nawawiyah mengajarkan adab yang sifatnya umum. Sedangkan hadis ke-15 ini mengajarkan 3 adab khusus, yaitu berkata baik, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu. Kalimat barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya adalah barang siapa beriman dengan keimanan yang sempurna, yang keimanannya itu menyelamatkannya dari azab Allah dan membawanya mendapatkan ridho Allah, mengharapkan pahalanya. Maka dia akan bersungguh-sungguh menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Pada hadis tersebut menunjukkan ada 2 hak yang harus ditunaikan atau dilaksanakan, yaitu hak Allah dan hak hamba. Di antara hak Allah, yang paling berat untuk ditunaikan adalah tentang menjaga lisan. Adapun penunaian hak hamba yaitu dengan memuliakan orang lain. Di antara hak Allah yang paling berat untuk ditunaikan adalah menjaga lisan. Islam sangat menjaga agar seorang muslim berbicara apa yang bermanfaat dan mencegah perkataan yang diharamkan dalam setiap kondisi. Menjaga lisan bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan berkata baik atau kalau tidak mampu maka diam. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid." Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Artinya diperintahkan untuk menjaga lisan, ya, tidak berkata jelek yang nanti dicatat oleh malaikat pencatat amal jelek. Ya, maka berhati-hatilah dan berfikirlah baik-baik sebelum berkata, ya, atau jika tidak mampu berkata yang baik maka diam. Pengarang kitab Al-Ifsah mengomentari pada lafaz hadis hendaknya berkata baik atau diam, bahwa sabda beliau ini menunjukkan berbicara yang baik adalah lebih baik daripada diam, dan diam lebih baik daripada berbicara yang buruk. Ya, maka ini dilihat dari situasi atau kondisinya, ya. Termasuk perkataan baik adalah menyampaikan firman Allah, sabda Rasulnya, ya, mengajari ilmu kepada kaum muslimin, menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran, berkata yang sopan dan santun, dan masih banyak lagi, ya, contoh-contoh perkataan baik lainnya tentunya. Kemudian perhatikan pada lafaz hadis, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Siapakah tetangga itu? Apa yang dimaksud dengan tetangga, ya? Apa pengertian dari tetangga? Banyak ulama yang menyebutkan tentang definisi atau pengertian tetangga. Ringkasnya, tetangga adalah siapa saja yang berdampingan, ya, atau yang tinggal dekat, ya, tinggal dekat dengan rumah kita, atau mengambil pengertiannya dari urf, patokan atau anggapan kebiasaan masyarakat tentang apa yang disebut dengan tetangga, ya. Kalau misalkan di suatu tempat atau di suatu masyarakat yang namanya tetangga itu yang masih satu RT misalnya, ya tidak apa-apa, memang di situ yang dimaksud dengan tetangga satu RT seperti itu, ya. Atau yang dinamakan tetangga itu yang jumlah atau jarak rumahnya 40 rumah dari rumah kita misalnya. Ya, kalau seperti itu ya sudah, kita kembalikan kepada urf masyarakat, ya, anggapan masyarakat seperti itu. Termasuk kesempurnaan iman adalah menghormati tetangga dan memperhatikan serta tidak menyakitinya. Memuliakan tetangga bisa melakukan sebagaimana saran dari Imam Al-Ghazali berikut ini. Yang pertama, memulai mengucapkan salam pada tetangga, ya. Misalnya kita bertemu dengan tetangga, ya, maka ucapkanlah salam, ya.
ucapkanlah salam. Kemudian menjenguk tetangga yang sakit. Apabila tetangga kita ada yang sakit, ya maka jenguklah, ya. Insya Allah ketika kita berbuat baik kepada mereka, ya, kepada tetangga kita, mereka pun insya Allah akan berbuat baik juga kepada kita, ya. Ketika mereka sakit, kita jenguk, ya. Nanti misalnya gantian, ya, kita yang sakit, insya Allah mereka juga akan menjenguk kita. Kemudian melayat, ya, atau takziah ketika tetangga mendapatkan musibah, ya. Misalnya tetangga kita ada yang meninggal misalnya, ya kita takziah, ya, kita bantu pengurusan jenazahnya, ya, atau tertimpa musibah lain, ya, maka kita bantu, ya. Bantu bisa dalam bentuk apapun, ya, bisa dalam bentuk harta, pikiran, tenaga, ya, bantulah semampu kita. Kemudian mengucapkan selamat pada tetangga jika mereka mendapati kebahagiaan. Ya, misalkan tetangga kita, ya, ada seorang ibu atau bapak mempunyai anak, ya. Seorang ibu melahirkan anak misalnya. Ya, kita ucapkan selamat, ya. Selamat ibu atas kelahiran anak ibu, yang semoga menjadi anak yang soleh atau soleha, ya. Kemudian ikut senang jika mereka mendapatkan nikmat, ya, misalkan mereka mendapatkan rizki, mendapatkan nikmat yang banyak, ya, kita juga ikut senang, ya. Dan juga sebaliknya, ketika mereka sedih, ya, kita ikut sedih, ya, seperti itu. Jadi kita saling membutuhkan, ya, saling tolong menolong dalam hal kebaikan, ya, apalagi dengan tetangga kita. Mereka lah orang-orang yang paling dekat jaraknya sama rumah kita, ya. Kemudian meminta maaf jika berbuat salah. Misalnya kita punya salah kepada salah satu tetangga kita, ya berusahalah kita yang langsung meminta maaf, ya. Jangan menunda-nunda, ya. Kalau mereka tidak ridho, misalnya kalau kita berbuat salah kepada mereka, mereka tidak ridho, mereka akan menuntut sampai akhirat misalnya, ya. Maka jangan sampai seperti itu, jangan sampai kejadian seperti itu. Ya kita harus buru-buru, ya, minta maaf kalau kita punya salah. Nah, inilah akhlak seorang muslim yang baik, ya. Minta maaflah ketika kita mempunyai salah, ya. Kemudian berusaha menundukkan pandangan untuk tidak memandangi istri tetangga yang bukan mahram, ya. Ya, siapa saja, ya, yang bukan mahram dari kita, ya, maka kita harus menundukkan pandangan kita, ya. Kemudian tidak membuat keributan yang dapat mengganggu tetangga, ya. Kita hidup bersama tetangga misalnya bersebelahan gitu, ya. Apalagi misalnya seperti kontrakan, ya, itu kan jaraknya dekat sekali, ya. Kontrakan, ya, di sebelah kita misalnya mungkin mereka ada yang sakit, ya, ada bayi, ada anak kecil, misalnya ada orang tua yang sudah sepuh, ya, maka kita harus sangat menjaga, ya, agar tidak mengganggu, ya, tidak berisik, ya, yang dikhawatirkan tetangga kita itu merasa terganggu oleh kita, ya. Kemudian berusaha bersikap baik dan lemah lembut pada anak tetangga, ya, kepada anak-anak kecil, ya, itu tetangga-tetangga kita misalnya, ya, kita berbuat baiklah, ya, lemah lembut kepada mereka. Dan bahkan Rasulullah pun, ya, senang, ya, bermain dengan anak-anak kecil, ya. Betapa lemah lembutnya beliau, betapa baiknya akhlak beliau, ya. Kemudian berusaha mengajarkan perkara agama atau dunia yang tetangga tidak tahu, ya, yang mereka belum tahu ilmunya misalnya, ya, kita kasih tahu, ya, kita ajarkan, apalagi perkara agama, ya, ini sebagai bentuk dakwah kita, ya, atau ilmu-ilmu lainnya yang bermanfaat, ya, maka kita ajarkan kepada mereka, ya, insya Allah ini akan menjadi pahala kita, ya, menjadi pahala jariah kita. Taib. Kemudian perhatikan pada lafaz hadis
yang berbunyi wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu termasuk di antara kemuliaan akhlak ya, dan tanda komitmennya terhadap syariat Islam. Menjamu orang termasuk ajaran Islam ya, dan perangai para nabi dan orang-orang saleh. Sebagian ulama mengatakan bahwa hal itu merupakan kewajiban. Tapi mayoritas ulama berpendapat hal itu hanya termasuk akhlak yang mulia. Untuk memuliakan tamu, hendaknya segera menyambutnya ya. Ketika kita kedatangan tamu misalnya, ya segera ya menyambut tamu tersebut. Ya, bukakan pintu ya. Kemudian ketika tamunya sudah masuk, maka wajah kita ceria ya, jangan cemberut ya. Menjamu tamu ya dengan wajah ceria tentunya ya. Dan ungkapan yang santun. Ya, kita persilahkan duduk ya, misalkan ada tamu, silakan duduk Pak, silakan duduk Bu, seperti itu ya. Kemudian kita menghidangkan makanan ya, menghidangkan sesuatu yang kita punya ya, yang semampu kita ya. Tidak perlu juga menanyakan ke mereka mau makan apa, minum apa ya, tapi yang sesuai kemampuan kita ya, yang ada di rumah kita apa gitu ya. Misalnya ada makanan atau minuman yang kita punya, ya keluarkanlah ya untuk tamu kita ya. Betapa mulianya ya ajaran Islam ini ya. Adab-adab yang berkaitan dengan sesama manusia ya, ini sangat dijaga ya, sangat diperhatikan oleh Islam ya. Di antaranya tadi apa? Berkata yang baik ya, menjaga lisan, kemudian memuliakan tetangga ya, menghormati tamu, memuliakan tamu ya, semua dibahas oleh ajaran Islam ini ya. Inilah agama yang paling sempurna, agama yang hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita sangat bersyukur sekali ya dengan memeluk agama Islam ini ya. Dan agama Islam ini adalah agama yang sempurna ya, telah sempurna. Sampai sini saja ya pertemuan kita hari ini ya, pembahasan hadis ke-15. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan hadis selanjutnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.